Hai semuanya. Pernah tidak kalian merasa hidup ini semakin lama semakin berat? Padahal tidak ada bencana besar yang sedang terjadi. Bangun tidur rasanya sudah lelah. Melihat media sosial membuat pikiran semakin penuh. Mendengar pendapat orang lain membuat hati mudah goyah. Dan masalah kecil saja terasa seperti beban yang sangat besar. Padahal yang sebenarnya sedang diuji bukan hanya keadaan di luar diri kita, melainkan kekuatan mental yang ada di dalam diri. Banyak orang berpikir bahwa menjadi kuat berarti tidak pernah menangis, tidak pernah mengeluh, dan selalu terlihat tegar di depan semua orang. Kenyataannya tidak seperti itu. Kekuatan mental bukan tentang siapa yang paling keras menghadapi hidup, tetapi siapa yang tetap mampu berpikir jernih, mengendalikan diri, dan terus melangkah meskipun keadaan tidak selalu berpihak. Itulah yang akan membedakan seseorang ketika menghadapi kehidupan. Orang yang kuat secara mental tidak selalu memiliki hidup yang mudah, tetapi mereka memiliki cara berpikir yang membuat setiap kesulitan tidak mudah menghancurkan dirinya. Kita hidup di zaman yang serba cepat. Semua orang berlomba menunjukkan pencapaian, kesuksesan, kebahagiaan, bahkan kehidupan yang tampak sempurna. Setiap hari kita melihat orang lain membeli rumah, mendapat pekerjaan impian, menikah, memiliki usaha yang berkembang atau pergi berlibur ke berbagai tempat. Tanpa sadar, semua itu membuat kita mulai membandingkan hidup sendiri. Padahal kita hanya melihat potongan kecil dari kehidupan mereka. Kita tidak pernah benar-benar tahu perjuangan, kesedihan, kegagalan, atau rasa takut yang mereka sembunyikan. Akibatnya kita mulai merasa tertinggal, pikiran dipenuhi pertanyaan yang melelahkan. Mengapa hidup orang lain terlihat lebih baik? Mengapa usaha yang dilakukan belum membuahkan hasil? Mengapa keadaan terasa begitu sulit berubah? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu perlahan menguras energi mental jika terus dibiarkan. Menjadi kuat secara mental bukan berarti menghilangkan semua pertanyaan tersebut. Justru kita belajar menerima bahwa pertanyaan seperti itu memang akan selalu muncul. Yang membedakan hanyalah bagaimana cara menyikapinya. Ketika seseorang memiliki mental yang kuat, ia tidak akan membiarkan pikirannya dikuasai oleh rasa iri atau rasa rendah diri. Ia sadar bahwa setiap orang memiliki waktu, jalan, dan tantangan yang berbeda. Hidup bukan perlombaan untuk menjadi lebih cepat daripada orang lain. Hidup adalah perjalanan untuk menjadi lebih baik dibandingkan diri kita yang kemarin. Sayangnya, banyak orang lebih sibuk membangun citra daripada membangun mental. Mereka ingin terlihat kuat, padahal di dalam dirinya sedang rapuh. Mereka ingin dipuji sebagai orang hebat, padahal sedikit kritik saja bisa membuat semangatnya hilang. Mereka ingin diakui, tetapi belum mampu menerima dirinya sendiri. Akibatnya hidup menjadi sangat bergantung pada penilaian orang lain. Ketika dipuji, mereka merasa bahagia. Ketika dikritik, mereka merasa hancur. Padahal jika kebahagiaan kita bergantung pada ucapan orang lain, maka ketenangan hidup juga akan ikut dikendalikan oleh orang lain. Mental yang kuat dimulai dari kemampuan mengenal diri sendiri. Kita perlu tahu siapa diri kita, apa yang menjadi kelebihan, apa yang masih perlu diperbaiki, dan apa yang benar-benar penting dalam hidup. Banyak orang merasa kehilangan arah bukan karena mereka tidak memiliki tujuan, tetapi karena mereka terlalu sibuk mengejar tujuan milik orang lain. Mereka mengikuti standar yang dibuat lingkungan tanpa pernah bertanya, apakah standar itu memang sesuai dengan kehidupan yang mereka inginkan? Ketika semua keputusan didasarkan pada keinginan orang lain, hidup akan terasa melelahkan karena kita terus berusaha memenuhi harapan yang tidak ada habisnya. Salah satu tanda seseorang belum memiliki mental yang kuat adalah mudah menyerah ketika menghadapi kegagalan. Baru sekali gagal langsung merasa tidak bertalenta. Baru sekali ditolak langsung merasa tidak berharga. Baru sekali melakukan kesalahan, langsung menganggap dirinya tidak akan pernah berhasil. Padahal hampir semua orang yang berhasil pernah mengalami kegagalan berkali-kali. Perbedaannya bukan pada jumlah kegagalannya, tetapi pada keputusan setelah gagal. Ada yang berhenti, ada pula yang belajar lalu mencoba lagi. Kegagalan seringkali dianggap sebagai akhir, padahal sebenarnya kegagalan hanyalah sebuah informasi. Kegagalan memberitahu bahwa cara yang digunakan belum tepat, bahwa masih ada hal yang perlu dipelajari, bahwa masih ada ruang untuk berkembang. Jika setiap kegagalan langsung diterjemahkan sebagai bukti bahwa kita tidak mampu,
maka kita sendiri yang sedang membangun penjara di dalam pikiran. Penjara itu tidak memiliki tembok, tetapi mampu membuat seseorang berhenti melangkah selama bertahun-tahun. Orang yang kuat secara mental memahami bahwa rasa sakit tidak selalu harus dihindari. Ada rasa sakit yang justru membuat kita bertumbuh. Otot menjadi kuat karena diberi tekanan saat berolahraga. Pikiran juga menjadi kuat karena belajar menghadapi berbagai tekanan kehidupan. Tentu bukan berarti kita harus mencari penderitaan, tetapi ketika penderitaan datang, kita tidak langsung menganggap hidup sudah selesai. Kita belajar menerima kenyataan bahwa hidup memang memiliki musim. Ada masa penuh kebahagiaan, ada masa penuh tantangan. Tidak ada musim yang berlangsung selamanya. Banyak orang berharap hidupnya berubah hanya karena menunggu motivasi datang. Mereka menonton video motivasi setiap hari, membaca kutipan-kutipan penyemangat, tetapi tidak benar-benar mengubah kebiasaan. Padahal motivasi hanyalah pemantik. Yang menentukan hasil tetaplah tindakan yang dilakukan secara konsisten. Mental yang kuat tidak dibangun dalam satu malam. Ia dibentuk dari keputusan-keputusan kecil yang terus diulang setiap hari. Bangun ketika malas, tetap belajar ketika sulit memahami sesuatu, tetap bekerja dengan jujur meskipun tidak ada yang melihat, tetap bersikap baik meskipun orang lain belum tentu membalas dengan cara yang sama. Semua kebiasaan kecil itu perlahan membentuk karakter yang jauh lebih kokoh daripada sekedar semangat sesaat. Seringkali kita menganggap bahwa ketenangan akan datang setelah semua masalah selesai. Padahal kenyataannya masalah tidak pernah benar-benar habis. Setelah satu persoalan selesai, biasanya akan muncul persoalan yang lain. Jika kita terus menunggu hidup menjadi sempurna agar bisa merasa tenang, mungkin besar ketenangan itu tidak akan pernah datang. Orang yang kuat secara mental justru belajar menemukan ketenangan di tengah masalah. Mereka tidak menunggu badai berhenti, tetapi belajar berjalan meskipun angin masih bertiup kencang. Ada satu kebiasaan yang diam-diam membuat mental menjadi lemah, yaitu terlalu sering memikirkan hal-hal yang tidak bisa dikendalikan. Kita memikirkan pendapat orang lain, masa lalu yang sudah berlalu, masa depan yang belum tentu terjadi, bahkan kemungkinan-kemungkinan buruk yang belum memiliki bukti sama sekali. Pikiran akhirnya dipenuhi kecemasan yang sebenarnya tidak membantu menyelesaikan apapun. Sebaliknya, orang yang memiliki mental kuat lebih banyak menghabiskan energinya pada hal-hal yang memang bisa dikendalikan. Mereka tidak bisa mengatur cuaca, tetapi mereka bisa membawa payung. Mereka tidak bisa mengatur semua orang menyukai dirinya, tetapi mereka bisa memperbaiki sikapnya. Mereka tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi mereka bisa menentukan langkah berikutnya. Mengendalikan pikiran memang tidak mudah. Pikiran manusia secara alami cenderung lebih mudah mengingat hal-hal negatif daripada hal-hal positif. Satu kritik seringkali lebih lama diingat daripada 10 pujian. Satu kegagalan terasa lebih besar daripada banyak keberhasilan yang pernah dicapai. Dari itulah kita perlu melatih cara berpikir yang lebih seimbang. Bukan berarti berpura-pura semuanya baik-baik saja, melainkan belajar melihat kenyataan secara utuh. Ketika ada masalah, akui bahwa masalah itu memang ada. Namun jangan lupa bahwa kita juga memiliki kemampuan untuk menghadapinya. Jangan hanya melihat kesulitannya, tetapi lihat juga peluang untuk bertumbuh dari pengalaman tersebut. Mental yang kuat juga berarti berani menerima bahwa kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Akan selalu ada orang yang salah paham, ada yang tidak setuju, ada yang kritik, bahkan ada yang tidak menyukai kita tanpa alasan yang jelas. Jika seluruh hidup dihabiskan untuk mengejar penerimaan dari semua orang, kita hanya akan kehilangan diri sendiri. Lebih baik menjadi pribadi yang tulus dan terus memperbaiki diri, daripada terus memakai topeng hanya agar disukai banyak orang. Pada akhirnya, orang yang paling lama hidup bersama kita adalah diri sendiri. Karena itu, membangun hubungan yang sehat dengan diri sendiri jauh lebih penting daripada terus mengejar pengakuan yang tidak pernah selesai. Menjadi manusia yang kuat secara mental bukan berarti hidup tanpa rasa takut, tanpa rasa sedih, atau tanpa rasa kecewa. Menjadi kuat berarti tetap memilih melangkah meskipun rasa takut itu ada, tetap memilih bangkit meskipun pernah jatuh, dan tetap percaya bahwa setiap kesulitan selalu membawa pelajaran yang akan membuat kita menjadi pribadi yang lebih matang. Disitulah kekuatan yang sesungguhnya mulai tumbuh. Bukan dari kehidupan yang selalu mudah, tetapi dari keberanian untuk terus berjalan ketika hidup sedang menguji kita. Ada kalanya kehidupan terasa berjalan sangat lambat. Kita sudah berusaha sekuat tenaga,
tetapi hasil yang diharapkan belum juga terlihat. Pada saat seperti itu, pikiran mulai dipenuhi keraguan. Kita bertanya-tanya, apakah semua usaha ini masih layak diteruskan atau justru sudah saatnya menyerah? Perasaan seperti ini sangat manusiawi. Hampir semua orang pernah mengalaminya. Namun, yang membedakan seseorang yang kuat secara mental dengan yang mudah menyerah bukanlah seberapa sering mereka merasa ragu, melainkan bagaimana mereka bersikap setelah keraguan itu muncul. Orang yang kuat tidak menunggu keyakinan datang 100% untuk bergerak. Mereka tetap melangkah meskipun masih membawa rasa takut dan ketidakpastian. Banyak orang mengira bahwa rasa percaya diri muncul sebelum seseorang melakukan sesuatu. Padahal, seringkali yang terjadi justru sebaliknya. Percaya diri tumbuh karena kita berani mencoba, berani gagal, lalu berhasil melewati pengalaman tersebut. Semakin sering kita menghadapi tantangan, semakin banyak bukti yang diberikan kepada diri sendiri bahwa kita mampu bertahan. Dari situlah percaya diri berkembang. Jadi, jika hari ini kalian masih merasa belum cukup yakin dengan kemampuan sendiri, bukan berarti kalian lemah. Mungkin kalian hanya belum memberikan kesempatan kepada diri sendiri untuk belajar melalui pengalaman. Mental yang kuat juga tidak dibangun dari kehidupan yang selalu nyaman. Justru, kenyamanan yang berlebihan sering membuat seseorang menjadi rapuh. Ketika segala sesuatu selalu tersedia dengan mudah, sedikit kesulitan saja bisa terasa sangat berat. Sebaliknya, orang yang pernah menghadapi berbagai tantangan biasanya memiliki kemampuan beradaptasi yang lebih baik. Mereka memahami bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Kadang-kadang, kita harus mengubah strategi, menyesuaikan harapan, bahkan memulai kembali dari awal. Semua itu memang melelahkan, tetapi juga membuat seseorang menjadi lebih tangguh. Salah satu penyebab mental cepat lelah adalah kebiasaan ingin mengendalikan semua hal. Kita ingin semua rencana berjalan sempurna. Kita ingin semua orang memahami diri kita. Kita ingin setiap usaha langsung membuahkan hasil. Sayangnya, kehidupan tidak bekerja seperti itu. Selalu ada hal-hal yang berada di luar kendali kita. Cuaca bisa berubah, orang lain bisa mengecewakan kita, kesempatan bisa datang lebih lambat daripada yang diperkirakan. Jika kita terus memaksa semua hal berjalan sesuai keinginan, yang muncul hanyalah rasa frustrasi. Disinilah pentingnya belajar menerima kenyataan. Menerima bukan berarti menyerah, menerima berarti mengakui keadaan apa adanya, agar kita bisa mengambil keputusan yang lebih baik. Misalnya, ketika gagal dalam sebuah pekerjaan, menerima kenyataan berarti mengakui bahwa hasilnya memang belum sesuai harapan. Setelah itu kita bisa mengevaluasi apa yang perlu diperbaiki. Sebaliknya, jika terus menyangkal kenyataan, kita hanya akan menghabiskan energi untuk menyalahkan keadaan tanpa benar-benar bergerak mencari solusi. Orang yang kuat secara mental juga tidak membiarkan emosinya mengambil alih setiap keputusan. Bukan berarti mereka tidak memiliki emosi, tetapi mereka belajar mengenali apa yang sedang dirasakan sebelum bertindak. Saat marah, mereka tidak langsung meluapkan semua kata yang ada di kepala. Saat sedih, mereka tidak langsung menyimpulkan bahwa hidupnya sudah berakhir. Saat kecewa, mereka tidak langsung memutuskan hubungan dengan semua orang. Mereka memberi waktu kepada diri sendiri untuk berpikir sebelum bertindak. Kebiasaan sederhana ini seringkali menyelamatkan seseorang dari banyak penyesalan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita juga akan bertemu dengan orang-orang yang senang meremehkan usaha orang lain. Ada yang mengatakan bahwa mimpi kita terlalu tinggi. Ada yang menganggap kita tidak akan mampu berhasil. Bahkan ada yang baru muncul ketika melihat kita mulai mengalami kegagalan. Jika setiap perkataan mereka dimasukkan ke dalam hati, kita akan kehilangan banyak energi hanya untuk membuktikan sesuatu kepada orang yang sebenarnya tidak ikut menentukan masa depan kita. Tidak semua kritik harus dipercaya. Ada kritik yang memang membangun, tetapi ada juga yang hanya lahir dari rasa iri, kebencian, atau keinginan menjatuhkan orang lain. Mental yang kuat membantu kita membedakan keduanya. Kritik yang benar dijadikan bahan belajar. Kritik yang tidak berdasar cukup didengar tanpa harus disimpan di dalam hati. Tidak semua suara layak dijadikan petunjuk arah hidup. Kita juga perlu memahami bahwa setiap orang memiliki beban yang berbeda. Karena itu, jangan terlalu cepat membandingkan perjalanan hidup sendiri dengan perjalanan hidup orang lain.
Mungkin ada orang yang berhasil lebih cepat, tetapi ada juga yang harus melewati jalan yang lebih panjang. Kecepatan bukanlah ukuran utama keberhasilan. Yang jauh lebih penting adalah apakah kita terus bergerak atau justru berhenti karena sibuk melihat langkah orang lain. Seringkali kita lupa menghargai kemajuan kecil yang sebenarnya sudah berhasil dicapai. Kita terlalu fokus pada tujuan yang masih jauh sehingga tidak menyadari bahwa diri kita sudah berkembang dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Dulu mungkin kita mudah marah, sekarang sudah lebih sabar. Dulu mungkin kita mudah putus asa, sekarang sudah lebih mampu bangkit. Dulu mungkin kita takut berbicara di depan orang lain, sekarang sudah mulai berani menyampaikan pendapat. Perubahan seperti ini memang tidak selalu terlihat, tetapi justru menjadi bukti bahwa mental kita sedang bertumbuh. Mental yang kuat juga berkaitan dengan kemampuan menjaga harapan tanpa mengabaikan kenyataan. Harapan membuat kita memiliki alasan untuk terus melangkah. Namun harapan yang sehat bukan berarti menganggap semua hal akan berjalan mulus. Harapan yang sehat justru disertai kesiapan menghadapi kemungkinan yang tidak sesuai keinginan. Dengan begitu, ketika hasilnya berbeda dari rencana, kita tidak langsung hancur karena sejak awal sudah memahami bahwa kehidupan memang penuh dengan ketidakpastian. Ada orang yang menganggap dirinya lemah hanya karena sering merasa sedih. Padahal kesedihan bukanlah tanda kelemahan. Kesedihan adalah bagian alami dari kehidupan. Yang perlu dijaga adalah jangan sampai kesedihan membuat kita berhenti menjalani hidup. Beri ruang untuk merasakan emosi, tetapi jangan biarkan emosi menjadi pengemudi utama dalam hidup kita. Kita boleh menangis, tetapi setelah air mata itu reda, kita tetap perlu bangkit dan melanjutkan perjalanan. Mental yang kuat bukan sesuatu yang dimiliki sejak lahir. Ia dibentuk oleh kebiasaan, pengalaman, dan cara berpikir yang terus dilatih. Semakin sering kita memilih bertahan daripada menyerah, memilih belajar daripada menyalahkan, memilih memperbaiki diri daripada mengeluh, maka semakin kokoh pula kekuatan mental yang kita miliki. Sedikit demi sedikit, kita akan menjadi pribadi yang tidak mudah tergoncang hanya karena masalah-masalah yang dulu terasa sangat besar. Pada akhirnya, kehidupan tidak pernah menjanjikan jalan yang selalu mudah. Akan selalu ada hari-hari ketika kita merasa lelah, kecewa, atau kehilangan semangat. Namun, selama kita masih memiliki keberanian untuk berdiri lagi setiap kali terjatuh, selama kita masih bersedia belajar dari setiap pengalaman, dan selama kita tidak berhenti percaya bahwa diri kita bisa menjadi lebih baik, maka sesungguhnya kita sedang membangun sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sekedar kesuksesan. Kita sedang membangun mental yang tetap kuat menghadapi apapun yang dibawa oleh kehidupan. Ada satu kenyataan yang sering sulit diterima, yaitu bahwa tidak semua hal dalam hidup akan berjalan sesuai dengan keinginan kita. Kita boleh membuat rencana sebaik mungkin, bekerja sekeras mungkin, bahkan berdoa dengan penuh harapan. Tetapi hasil akhirnya tetap tidak sepenuhnya berada dalam kendali kita. Bagi orang yang belum memiliki mental yang kuat, kenyataan seperti ini seringkali menimbulkan kekecewaan yang sangat dalam. Mereka merasa semua usaha menjadi sia-sia hanya karena hasilnya tidak sesuai harapan. Padahal usaha yang dilakukan tidak pernah benar-benar sia-sia. Mungkin hasil yang diinginkan belum datang sekarang, tetapi proses yang telah dilalui pasti meninggalkan pelajaran yang membuat kita menjadi pribadi yang lebih matang. Banyak orang terlalu fokus mengejar hasil hingga lupa menikmati prosesnya. Mereka baru merasa dirinya berharga jika berhasil mencapai target tertentu. Akibatnya, setiap hari dipenuhi rasa cemas karena takut gagal. Padahal jika kebahagiaan hanya bergantung pada hasil akhir, maka hidup akan dipenuhi tekanan. Sebaliknya, ketika kita belajar menghargai proses, setiap langkah kecil akan terasa berarti. Kita tidak lagi hanya melihat seberapa jauh tujuan itu masih berada di depan, tetapi juga menyadari bahwa diri kita sudah bergerak lebih jauh dibandingkan kemarin. Menjadi manusia yang kuat secara mental juga berarti berani menghadapi kenyataan tentang diri sendiri. Tidak semua kelemahan harus disembunyikan, tidak semua kesalahan harus ditutupi. Justru seseorang akan lebih mudah berkembang ketika berani mengakui bahwa masih ada banyak hal yang perlu dipelajari. Orang yang merasa dirinya sudah tahu segalanya biasanya akan sulit bertumbuh. Sebaliknya,
Orang yang rendah hati akan selalu menemukan kesempatan untuk belajar dari siapa saja, bahkan dari pengalaman yang paling sederhana sekalipun. Kita sering mendengar kalimat bahwa hidup adalah guru terbaik. Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi memiliki makna yang sangat dalam. Banyak pelajaran penting yang tidak bisa dipahami hanya dengan membaca buku atau mendengarkan nasihat. Ada pelajaran yang baru benar-benar dimengerti setelah kita mengalaminya sendiri. Misalnya tentang kehilangan. Sebelum merasakan kehilangan, kita mungkin menganggap waktu bersama orang-orang tercinta akan selalu ada. Namun setelah kehilangan benar-benar datang, kita mulai memahami betapa berharganya setiap kebersamaan yang dulu sering dianggap biasa. Begitu juga dengan kegagalan. Sebelum gagal, kita mungkin berpikir bahwa kegagalan adalah sesuatu yang memalukan. Namun setelah berhasil melewatinya, kita menyadari bahwa kegagalan justru mengajarkan banyak hal yang tidak pernah diajarkan oleh keberhasilan. Kegagalan mengajarkan kesabaran, kerendah hati, ketekunan, dan kemampuan untuk bangkit. Semua itu adalah bagian dari kekuatan mental yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Mental yang kuat juga terlihat dari cara seseorang menghadapi perubahan. Kehidupan tidak pernah diam, dunia terus berubah, teknologi berkembang, lingkungan berganti, dan orang-orang datang lalu pergi. Jika kita terus memaksakan diri bertahan pada keadaan lama, kita hanya akan semakin sulit mengikuti perjalanan hidup. Orang yang kuat secara mental mampu menerima bahwa perubahan adalah bagian dari kehidupan. Mereka tidak menghabiskan waktu untuk meratapi apa yang sudah berlalu, tetapi mulai mencari cara terbaik menghadapi apa yang ada di depan. Kadang-kadang perubahan memang menakutkan. Memulai pekerjaan baru, pindah ke tempat yang belum dikenal, belajar keterampilan baru, atau meninggalkan kebiasaan lama bukanlah hal yang mudah. Namun di balik rasa tidak nyaman itu, seringkali terdapat kesempatan untuk berkembang. Hampir semua kemajuan dalam hidup dimulai dari keberanian keluar dari zona nyaman, bukan karena kita sudah merasa siap sepenuhnya, tetapi karena kita sadar bahwa terus diam di tempat yang sama tidak akan membawa perubahan apapun. Selain itu, kita juga perlu berhati-hati terhadap kebiasaan menyalahkan keadaan. Memang benar bahwa tidak semua orang memulai hidup dari titik yang sama. Ada yang memiliki kesempatan lebih besar, ada yang harus berjuang lebih keras sejak awal. Namun jika seluruh hidup hanya dihabiskan untuk menyalahkan keadaan, kita kehilangan kesempatan untuk memperbaiki apa yang masih bisa diperbaiki. Mental yang kuat membuat seseorang bertanya, apa yang masih bisa dilakukan hari ini, daripada terus bertanya, mengapa hidupku seperti ini? Pertanyaan sederhana itu mampu mengubah arah pikiran. Ketika kita fokus pada apa yang masih bisa dilakukan, perhatian berpindah dari keluhan menuju tindakan. Mungkin langkah yang bisa dilakukan hari ini terlihat kecil, tetapi langkah kecil tetap lebih baik daripada tidak bergerak sama sekali. Gunung yang tinggi pun didaki selangkah demi selangkah. Tidak ada perjalanan panjang yang dimulai dengan lompatan besar. Semuanya selalu dimulai dari satu langkah yang sederhana. Dalam hidup, kita juga akan bertemu dengan masa ketika semangat menurun. Ada hari-hari saat bangun pagi saja terasa berat. Ada saat ketika pekerjaan terasa membosankan, usaha tidak menunjukkan perkembangan, dan doa seolah belum menemukan jawabannya. Pada masa seperti inilah, kekuatan mental benar-benar diuji. Sebab yang membuat seseorang berhasil bukan hanya semangat yang tinggi, melainkan kemampuan tetap disiplin ketika semangat sedang rendah. Semangat memang datang dan pergi, tetapi disiplin membuat kita terus berjalan meskipun perasaan sedang tidak mendukung. Orang yang kuat secara mental tidak menggantungkan seluruh hidupnya pada suasana hati. Mereka memahami bahwa perasaan berubah setiap hari. Jika semua keputusan mengikuti perasaan, hidup akan berjalan tanpa arah. Hari ini ingin bekerja, besok malas, lusa ingin menyerah, lalu minggu depan kembali bersemangat. Pola seperti ini membuat seseorang sulit berkembang. Karena itu, mereka belajar melakukan apa yang memang perlu dilakukan, bukan hanya apa yang sedang ingin dilakukan. Ada pula kebiasaan lain yang diam-diam menguras kekuatan mental, yaitu terlalu keras terhadap diri sendiri. Ketika melakukan kesalahan,
kita langsung menyebut diri bodoh. Ketika gagal, kita merasa tidak berguna. Ketika hasil belum sesuai harapan, kita menganggap diri tidak pantas berhasil. Padahal jika teman dekat mengalami hal yang sama, kemungkinan besar kita akan memberikan dukungan, bukan cemoohan. Mengapa kita bisa bersikap lembut kepada orang lain, tetapi begitu keras terhadap diri sendiri? Menerima diri sendiri bukan berarti merasa puas dengan semua kekurangan yang dimiliki. Menerima diri berarti mengakui bahwa kita adalah manusia yang tidak sempurna, tetapi tetap memiliki kesempatan untuk berkembang. Tidak ada manusia yang selalu benar. Tidak ada manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan. Justru kesadaran bahwa kita masih memiliki kekurangan membuat kita terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Ketika mental semakin kuat, kita tidak lagi terlalu sibuk membuktikan diri kepada semua orang. Kita mulai memahami bahwa tidak semua orang harus mengerti perjuangan kita. Tidak semua orang akan memberikan tepuk tangan atas usaha yang telah dilakukan. Bahkan mungkin sebagian orang tidak pernah menyadari seberapa keras kita berjuang. Namun hal itu tidak lagi menjadi masalah, sebab tujuan utama bukan lagi mencari pengakuan, melainkan menjadi pribadi yang terus berkembang. Pada akhirnya, kekuatan mental bukan tentang menjadi manusia yang tidak pernah terluka. Kekuatan mental adalah kemampuan untuk sembuh setelah terluka, belajar setelah gagal, tetap rendah hati ketika berhasil, tetap sabar ketika keadaan belum berubah, dan tetap percaya bahwa setiap langkah kecil yang dilakukan hari ini sedang membentuk kehidupan yang lebih baik di masa depan. Orang yang memiliki mental seperti ini mungkin tidak selalu menjadi yang paling cepat mencapai tujuan, tetapi mereka hampir selalu menjadi orang yang mampu bertahan paling lama ketika kehidupan sedang memberikan ujian. Itulah sebabnya kekuatan mental adalah salah satu bekal paling berharga yang bisa dimiliki oleh siapapun. Karena selama mental tetap kuat, selalu ada harapan untuk bangkit, memperbaiki keadaan, dan melanjutkan perjalanan hidup dengan hati yang jauh lebih tenang. Seiring bertambahnya usia, kita akan semakin menyadari bahwa kehidupan bukan hanya tentang mengejar impian, tetapi juga tentang belajar menerima kenyataan. Ada impian yang akhirnya tercapai, tetapi ada pula impian yang harus dilepaskan. Ada hubungan yang bertahan hingga akhir, tetapi ada juga orang-orang yang pernah begitu dekat, lalu perlahan menjauh. Ada kesempatan yang datang tepat waktu, tetapi ada pula kesempatan yang hilang sebelum sempat kita raih. Semua pengalaman itu akan membentuk cara kita memandang kehidupan. Jika kita memiliki mental yang rapuh, setiap kehilangan akan terasa seperti akhir dari segalanya. Namun jika mental kita terus dilatih menjadi lebih kuat, setiap kehilangan akan menjadi ruang untuk bertumbuh dan mengenal diri sendiri dengan lebih baik. Kita sering diajarkan untuk mengejar keberhasilan, tetapi tidak banyak yang mengajarkan bagaimana menghadapi kegagalan. Padahal, dalam kenyataannya, kegagalan adalah sesuatu yang hampir pasti dialami setiap orang. Tidak ada perjalanan hidup yang selalu mulus. Bahkan orang-orang yang hari ini terlihat sukses pernah mengalami penolakan, kerugian, kesalahan, bahkan rasa putus asa. Bedanya, mereka tidak menjadikan kegagalan sebagai alasan untuk berhenti. Mereka menjadikannya sebagai bahan untuk memperbaiki diri. Mereka sadar bahwa gagal sekali bukan berarti gagal selamanya. Selama masih mau belajar dan mencoba lagi, kesempatan untuk berhasil selalu ada. Salah satu kekuatan terbesar yang bisa dimiliki seseorang adalah kemampuan untuk tetap tenang ketika keadaan sedang kacau. Ketenangan bukan berarti tidak peduli terhadap masalah. Ketenangan berarti kita tidak membiarkan kepanikan mengambil alih cara berpikir. Ketika seseorang panik, dia cenderung mengambil keputusan secara terburu-buru. Ia lebih mudah mengatakan sesuatu yang nanti disesali. Ia lebih mudah menyerah karena merasa semua jalan sudah tertutup. Sebaliknya, ketika pikiran tetap tenang, kita bisa melihat masalah dari sudut pandang yang lebih luas. Kita mampu menemukan solusi yang sebelumnya tidak terlihat karena emosi terlalu mendominasi. Melatih ketenangan memang membutuhkan waktu. Tidak ada orang yang tiba-tiba menjadi tenang dalam semua keadaan. Ketenangan dibangun melalui kebiasaan mengendalikan pikiran, menerima kenyataan,
dan memahami bahwa tidak semua hal harus diselesaikan saat itu juga. Ada masalah yang memang membutuhkan tindakan cepat, tetapi ada juga masalah yang lebih baik dihadapi setelah emosi mereda. Memberi jeda sebelum mengambil keputusan seringkali menjadi tanda bahwa seseorang memiliki kedewasaan mental. Dalam kehidupan sehari-hari, kita juga perlu belajar memilih apa yang pantas mendapatkan perhatian. Banyak orang menghabiskan waktunya memikirkan hal-hal yang sebenarnya tidak memiliki pengaruh besar terhadap hidupnya. Mereka memikirkan komentar negatif dari orang yang bahkan tidak mengenalnya. Mereka memikirkan gosip yang belum tentu benar. Mereka memikirkan penilaian orang lain sampai lupa memperhatikan perkembangan dirinya sendiri. Padahal, waktu dan energi adalah sesuatu yang sangat berharga. Jika semuanya habis untuk memikirkan hal-hal yang tidak penting, kita tidak akan memiliki cukup tenaga untuk membangun kehidupan yang benar-benar kita inginkan. Mental yang kuat membuat kita lebih selektif terhadap apa yang masuk ke dalam pikiran. Sama seperti tubuh membutuhkan makanan yang sehat, pikiran juga membutuhkan hal-hal yang sehat. Jika setiap hari kita mengisi pikiran dengan berita yang membuat cemas, perbandingan yang membuat iri, dan perkataan yang membuat putus asa, jangan heran jika hati menjadi semakin lelah. Sebaliknya, ketika kita mulai memilih bacaan yang bermanfaat, lingkungan yang mendukung, serta kebiasaan yang membuat pikiran lebih tenang, perlahan kondisi mental juga akan menjadi lebih baik. Lingkungan memang memiliki pengaruh yang besar terhadap kekuatan mental. Orang-orang yang terus meremehkan, menyalahkan, atau menjatuhkan semangat kita dapat membuat perjalanan terasa jauh lebih berat. Sebaliknya, berada di sekitar orang-orang yang jujur, mendukung, dan mau mengingatkan ketika kita salah, akan membantu kita bertumbuh. Karena itu, jangan takut menjaga jarak dari hubungan yang terus-menerus menguras energi. Menjadi baik kepada semua orang tidak berarti kita harus membiarkan diri sendiri terus terluka oleh sikap mereka. Namun kita juga perlu berhati-hati agar tidak selalu menyalahkan lingkungan atas semua keadaan yang dialami. Pada akhirnya, tetap ada bagian dari hidup yang menjadi tanggung jawab kita sendiri. Kita tidak bisa memilih semua kejadian yang datang, tetapi kita bisa memilih bagaimana cara meresponsnya. Pilihan-pilihan kecil yang kita ambil setiap hari akan menentukan seperti apa diri kita beberapa tahun ke depan. Apakah kita memilih terus belajar atau berhenti berkembang? Apakah kita memilih memaafkan atau terus menyimpan dendam? Apakah kita memilih bangkit atau terus meratapi keadaan? Semua itu berada di tangan kita. Ada satu hal yang sering dilupakan ketika membicarakan kekuatan mental, yaitu kesabaran. Banyak orang menganggap sabar berarti diam dan menerima semuanya begitu saja. Padahal kesabaran jauh lebih luas daripada itu. Sabar adalah kemampuan untuk tetap melakukan hal yang benar meskipun hasilnya belum terlihat. Sabar adalah kemampuan untuk tetap menjaga sikap ketika orang lain memperlakukan kita dengan tidak baik. Sabar adalah kemampuan untuk terus melangkah walaupun perjalanan terasa panjang. Kesabaran bukan tanda kelemahan, melainkan bukti bahwa seseorang mampu mengendalikan dirinya sendiri. Seringkali kita ingin semuanya berubah dalam waktu singkat. Kita ingin menjadi lebih percaya diri hanya dalam beberapa hari. Kita ingin menjadi lebih tenang hanya dengan sekali mendengar motivasi. Kita ingin semua masalah selesai secepat mungkin. Padahal, perubahan yang bertahan lama hampir selalu terjadi secara perlahan. Sama seperti pohon yang tumbuh sedikit demi sedikit hingga akhirnya menjadi besar dan kokoh, kekuatan mental juga berkembang melalui proses yang panjang. Mungkin hari ini kita masih mudah tersinggung, tetapi jika terus belajar mengendalikan emosi, suatu saat kita akan menyadari bahwa hal-hal yang dulu membuat marah kini tidak lagi terlalu mempengaruhi hati. Pada akhirnya, menjadi manusia yang kuat secara mental bukan berarti menjadi manusia yang keras. Justru orang yang benar-benar kuat biasanya memiliki hati yang lembut. Mereka mampu memahami kesalahan orang lain tanpa kehilangan ketegasan. Mereka mampu memaafkan tanpa harus membiarkan dirinya terus disakiti. Mereka mampu bersikap rendah hati tanpa merasa rendah diri. Mereka tidak merasa perlu menunjukkan ke dunia bahwa dirinya hebat. Karena kekuatan yang sesungguhnya tidak selalu terlihat dari luar. Kekuatan itu ada pada kemampuan untuk tetap menjadi pribadi yang baik ketika kehidupan tidak selalu memperlakukan kita dengan baik.
Ketika suatu hari nanti kalian melihat ke belakang, mungkin kalian akan menyadari bahwa hal-hal yang dulu dianggap sebagai beban, ternyata justru menjadi alasan mengapa diri kalian hari ini jauh lebih dewasa. Luka mengajarkan kehati-hatian, kegagalan mengajarkan ketekunan, penolakan mengajarkan kerendahan hati, kesulitan mengajarkan keberanian. Semua pengalaman itu, meskipun terasa berat ketika dijalani, perlahan membentuk fondasi mental yang semakin kokoh. Mungkin kita tidak bisa memilih hidup yang selalu mudah. Mungkin kita juga tidak bisa menghindari semua rasa sakit, kekecewaan, atau kehilangan. Namun kita selalu memiliki pilihan untuk menjadi lebih kuat daripada kemarin. Selama masih mau belajar, memperbaiki diri, menjaga hati, mengendalikan pikiran, dan terus melangkah meskipun perlahan, tidak ada kesulitan yang benar-benar mampu menghentikan perjalanan kita. Sebab pada akhirnya, manusia yang kuat secara mental bukanlah mereka yang tidak pernah jatuh, melainkan mereka yang selalu menemukan alasan untuk bangkit setiap kali kehidupan menjatuhkan mereka. Dengan kekuatan seperti itu, kita tidak hanya mampu menghadapi dunia, tetapi juga mampu menghadapi diri sendiri. Dan itulah kemenangan terbesar yang bisa dimiliki oleh setiap manusia.